Baik, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di Wirasaja Channel. Pagi ini kita mau mengembalikan unit ini ke Suzuki Sumber Baru Motor ya, di Jalan Laksdadi Sucipto. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan setelah beberapa hari ini mencoba kendaraan ini dalam berbagai macam aktivitas ya. Jadi dalam aktivitas sehari-hari, dan saya mencoba beberapa hal juga di sini, termasuk beberapa fitur yang disediakan juga di sini. Ternyata semua sangat bekerja dengan baik dan berfungsi baik ya. Dalam artian semua fitur-fitur tersebut saya nikmati, saya gunakan, ternyata bagus ya. Saya sendiri ini merasakan fitur-fiturnya. Baik, yang pertama yang saya rasakan, sorry, yang saya rasakan pertama yaitu keiritan bahan bakar. Setelah saya gunakan harian, kemudian dengan ya istilahnya saya kaki kanan nggak sekolah lah, jadi sengaja memang saya lakukan hal tersebut. Karena apa? Karena power mesin R3 hybrid ini enak banget gitu loh. Jadi untuk akselerasi, untuk menggunakan shift down dan lainnya itu enak banget. Jadi memang sengaja tidak saya tidak saya tes keiritannya, tapi saya gunakan sebaik mungkin power mesin yang ada di New R3 Hybrid ini seperti apa. Namun yang terjadi adalah konsumsi bahan bakar untuk dalam kota ya, dan kaki kanan sama sekali nggak sekolah karena saya sering shift down dan lain-lain, masih dapat di angka sekitar berapa ya? 10 apa 110 112 dalam kota loh ya, dengan catatan ini mobilnya matic dan kaki kanan tidak sekolah. Luar biasa, itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua adalah fitur dari cruise control. Ini unik ya fitur cruise control ini. Saya sering gunakan dengan kecepatan, ternyata kemarin saya sudah ukur sendiri ya. Jadi minimum kecepatan yang bisa digunakan untuk cruise control ini adalah 43 km per jam. Dari mana saya tahu? Jadi ketika saya on-kan fitur ini kan ada plus dan minus ya di setir. Saya turunkan kecepatan sampai titik batas minimum, dan dia ternyata hanya bisa turun sampai 43 km per jam. Nah uniknya, ketika kita jalan luar kota atau di jalur bebas hambatan ya, kaki kanan kita sama sekali tidak digunakan untuk ngegas, tapi untuk naik turun kecepatan saya gunakan tombol yang ada di setir ini. Jadi kalau kita ingin cepat saya tambah, ketika saya ingin pelan saya kurangi. Namun memang andai ada fitur ya, istilahnya adaptive cruise control, mungkin lebih enak ya. Jadi mobil akan mengikuti, menyesuaikan speed kendaraan yang ada di depan sehingga akan lebih efisien. Namun dengan fitur cruise control ini R3 sudah jadi nyaman, lebih nyaman ya untuk sebagai kendaraan keluarga di kelasnya. Kemudian berikutnya fitur Hill Start Assist ya. Itu kemarin waktu saya jalan-jalan ke Cinomati, kemudian ke Kopi Pak Rohmat ya, juga benar-benar berfungsi. Dan ini matic ya. Saya sempat jalan naik, berhenti persis di tanjakan, kemudian saya hentikan, saya berhenti dengan beban di belakang ya. Mungkin teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya, dimana saya kemarin waktu bersama anak dan istri dan membawa beban itu sekitar 600 kiloan lah, itu di total dengan saya juga ya. Fitur Hill Start Assist-nya benar-benar berfungsi. Jadi kita berhenti di tanjakan, kemudian saya injak gas pelan-pelan, dia tetap naik ya. Nah itu masih dibantu dengan fitur traction control ya. Saya juga sudah coba traction control, saya matikan ketika ada beban di belakang berlebih, kemudian saya gas, walaupun sudah saya urut ya, roda depan spin, ditanjakan roda depan spin ya. Namun ketika cruise control ini saya hidupkan, roda depan traksinya lebih baik. Dalam artian dia tidak langsung wheel spin gitu, tapi dia mencari posisi di mana roda dapat menapak dengan sempurna sehingga power mesin dapat mengangkat mobil berjalan naik. Jadi saya sudah rasakan di mana apa perbedaan ketika traction control dimatikan dan traction control dihidupkan ketika kita berada di tanjakan dan berpasir ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah lihat video saya yang ketika kita naik ke Kopi Pak Rohmat. Di situ kan ternyata jalannya longsor ya, dan habis hujan. Fitur traction control di situ sangat berfungsi sekali. Kemudian untuk fitur-fitur lain seperti audio yang bisa terhubung dengan Bluetooth dan lain itu juga saya sudah coba, dan saya akui audio R3 ini bagus banget ya. Macam sudah menggunakan full audio, ternyata bassnya bagus. Memang mungkin
SQ-nya akan kita perbaiki lagi bila teman-teman semua ingin mendapatkan suara yang lebih baik lagi. Namun overall untuk audio sudah oke juga. Berikutnya untuk sistem hybrid itu sendiri memang sangat membantu ya untuk efisiensi penggunaan bahan bakar harian, terutama untuk akselerasi itu yang betul-betul saya rasakan, sangat membantu sekali. Kemudian ketika deselerasi, kalau teman-teman semua bisa lihat sistem dari kerja hybrid Suzuki ini sendiri seperti apa, mungkin sudah banyak sekali yang menjelaskan ya seperti apa. Kemudian untuk akomodasi bagasi, teman-teman mungkin kemarin juga sudah lihat video saya ketika membawa sepeda. Wajar ya kita keluarga kadang-kadang kepengen jalan kemana membawa sepeda. Nah itu akomodasi untuk membawa sepeda lumayan ya, bisa membawa 3, mungkin membawa 4 dengan satu sepeda anak pun bisa. Kemudian akomodasi ketika kita membawa aqua galon, 4 bisa masuk tanpa ada masalah. Itu pun masih ada space sedikit untuk membawa barang-barang ya di antara aqua galon itu. Kemudian untuk kemudahan posisi penumpang kiri depan dan kiri belakang, terutama untuk orang tua ya, karena Suzuki A3 ini kan ground clearance-nya lumayan rendah ya. Kemarin sudah saya simulasikan ke orang tua, namun karena beliau agak keberatan untuk diambil gambarnya, oke lah saya ceritakan saja. Kemarin ada simulasi masuk ke bagian kiri belakang, dimana agak orang tua ya wajar ya, agak sulit untuk mengangkat kaki masuk ke jok belakang karena R3 ini mempunyai geser yang cukup rendah. Ibu tersebut dengan mudah bisa masuk dan duduk di kursi belakang tanpa ada masalah. Bahkan sang ibu pun sempat berkata, wah ternyata ini mobil pendek juga ya dibandingkan kendaraan lain yang ternyata mempunyai GC lebih tinggi dari kendaraan ini. Oke. Selanjutnya untuk fitur berikutnya, bukan fitur ya sebenarnya ya, cenderung ke posisi duduk. Teman-teman mungkin di situ bisa lihat ya posisi duduk saya. Saya tinggi 173 cm, berat badan 85 kg. Yang saya rasakan setelah berjalan membawa kendaraan ini beberapa hari, total trip yang saya tempuh lah 363,2 km. Unik, selama perjalanan ini saya muter-muter dan lain-lain, badan saya itu tidak merasa pegel, capek, terutama di bagian pinggang ini tidak ada rasa sakit ya. Jadi oke lah kita turun istirahat ke Indomaret atau lainnya gitu, tapi badan tidak ada rasa capek. Sampai istri saya itu kemarin bilang, "Pak, kamu jalan lama gini itu badanmu nggak apa-apa?" Nggak apa-apa menurut saya, karena posisi duduknya nyaman, posisi setir walaupun belum teleskopik ya, steeringnya dia pas, posisi tangannya pas, bentuk busanya pas, ketebalan busanya menurut saya ya tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras. Kadang kalau sih terlalu empuk pun ya nggak enak gitu loh, jadi kita terlalu ambles malah jadi nggak enak. Begitupun juga kalau terlalu tipis itu juga nggak enak duduknya. Makanya nih menurut saya busanya ini pas banget ya, termasuk saya di bagian samping ini menjaga posisi tubuh kita agar tidak terlalu banyak bergoyang. Pendapat anak dan istri juga ketika duduk di belakang, R3 ini stabilitasnya cukup baik, jadi tidak bikin mabuk ya istilahnya, kita harus bermanuver ekstrim ataupun bagaimana betul. Oke, mungkin segitu saja sedikit kesimpulan saya yang sudah saya jalankan dalam beberapa hari ini mengetes all new R3 Hybrid tahun 2022 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Ikuti terus video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Suzuki Sumber Baru Motor Jogja yang sudah meminjamkan unit ini untuk saya review dalam kegiatan sehari-hari.